Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan program yang telah kami buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami. Mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Sukma Puspito Rini dengan judul memahami dan mengimplementasikan algoritma BFS untuk masalah gelas air menggunakan pemrograman web. Di sini kami terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri Kasih Adinda. Saya Eka Melisa. Saya Fajri Arfandi. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma BFS. Algoritma Breadth First Search atau yang biasa disingkat BFS adalah metode pencarian yang berfokus pada eksplorasi langkah-langkah secara melebar. Ini berarti kita akan menjelajahi semua simpul pada level yang sama sebelum bergerak ke level berikutnya. Konsep inilah yang membuat BFS sangat cocok digunakan dalam masalah di mana kita perlu memeriksa setiap langkah secara sistematis sebelum melanjutkan. Dan apa itu water glass? Masalah gelas air adalah masalah klasik di mana Anda memiliki 2 gelas dengan kapasitas yang berbeda. Kemudian bertujuan untuk menghasilkan jumlah air tertentu di salah satu atau kedua gelas dengan menggunakan serangkaian operasi pengisian, pengosongan, dan menuangkan air dari satu gelas ke gelas yang lain. Isi gelas B hingga penuh. Jika gelas B belum mencapai kapasitas maksimal 3 liter, maka tuangkan ke dalam gelas B hingga penuh. Lalu isi gelas A hingga penuh. Jika isi gelas A belum mencapai kapasitas maksimal 4 liter, maka tuangkan air ke dalam gelas A hingga penuh. Lalu yang ketiga adalah kosongkan isi gelas A. Jika isi gelas A kosong atau lebih dari 0 liter, maka kosongkan seluruh isi dari gelas A. Lalu yang keempat, kosongkan isi gelas B. Jika isi gelas B tidak kosong atau lebih dari 0 liter, maka kosongkan seluruh isi gelas B. Lalu yang keempat adalah tuang isi gelas B ke gelas A hingga gelas A penuh. Jika isi gelas B cukup untuk dituangkan ke gelas A hingga gelas A mencapai kapasitas maksimal 4 liter, lakukan pengisian gelas A dari gelas B sehingga gelas A penuh. Lalu yang kelima adalah tuangkan isi gelas A ke gelas B hingga gelas B penuh. Jika isi gelas A cukup untuk dituangkan ke gelas B hingga gelas B mencapai kapasitas maksimal 3 liter, lakukan pengisian gelas B hingga gelas A penuh. Yang keenam, tuangkan semua air dari gelas B ke gelas A. Jika total isi gelas A dan gelas B tidak melebihi kapasitas gelas 4 liter dan gelas B tidak kosong, tuangkan seluruh isi gelas B ke gelas A. Lalu yang terakhir adalah tuangkan semua air dari gelas A ke gelas B. Jika total isi gelas A dan gelas B tidak melebihi kapasitas gelas B atau 3 liter dan gelas A tidak kosong, tuangkan seluruh isi gelas A ke gelas B. Nah, di sini kami akan menjalankan program yang telah kami buat yang akan dipandu oleh teman saya Fajri Arfandi. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman tentang program yang kami buat, yaitu implementasi problem water glass menggunakan pemrograman berbasis web, yaitu dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, teman-teman di sini bisa lihat. Di sini kami membuat sebuah file HTML untuk pertama kali untuk ditampilkan dalam sebuah website, yaitu teman-teman lihat pada layar. Di sini kami membuat sebuah kerangkai dulu untuk bisa ditampilkan dalam sebuah websitenya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat tampilan awalnya. Tampilan awal sederhana seperti ini. Nah, di sini kami membuat sebuah bentuk form dengan 4 inputan, yaitu berupa gelas A yang dengan maksimal pengisian 4 liter dan gelas B 3 liter dengan penentuan inputan goal
dengan maksimal 4 liter dan gelas B maksimal 3 liter. Di sini kita bisa inputkan untuk keadaan awalnya pada gelas A yang berisi 2 inputan pertama. Kita input untuk contoh, kita input aja 0 dulu untuk keadaan awalnya. Kemudian kita tentukan goal untuk gelas A itu berapa. Contoh aja kita isi 2 dan gelas B isinya 0, atau langsung kita contoh aja 4 dan gelas B isi 3. Ini kan langsung terisi seharusnya. Kita coba langsung solve. Nah, di sini output yang kami tampilkan di sini yaitu iterasi yang terjadi dalam penerapan BFS tersebut, yaitu terjadi penyelesaian pada iterasi kedua, di mana keadaan awalnya yaitu 0 tadi yang kita inputkan di awal, dan untuk penerapannya sendiri langsung ke sebuah penyelesaian dengan menerapkan aturan-aturan yang ada pada BFS. Nah, di sini karena gelas A maksimal 4 liter dan kita isi goal 4 liter dan gelas B 3 liter dengan maksimal 3 liter, jadi iterasi langsung jadi pada 2 iterasi saja. Jadi sini langsung gelas B diisi penuh untuk mengisi full goal yaitu 3 dan gelas A diisi penuh dengan goal 4 gitu. Nah, untuk codingnya sendiri kami di sini menggunakan untuk menyelesaikannya, kami menggunakan JavaScript yang ditampilkan langsung ke dalam HTML dan CSS tadi. Nah, di sini kami membuat beberapa function, yaitu pertama function BFS water glass yang menampung atau mengambil nilai X, Y, A, dan B, di mana X ini adalah inputan dari keadaan awalnya, yaitu yang label gelas A tadi, yang pertama. Bisa teman-teman lihat di awal. Kemudian yang Y juga begitu, yang gelas B, dan A dan B ini merupakan inputan untuk goal dari masing-masing gelas. Kemudian iterasi untuk menentukan berapa iterasi yang terjadi dalam penyelesaian algoritma tersebut. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, kami membuat inisialisasi terlebih dahulu, inisialisasi awal. Di sini juga kami bikinkan komennya. Inisialisasi awal untuk antrian dengan simpan awal berisi kondisi awal gelas dan informasi tindakan. Di sini kami membuat sebuah antrian kosong terlebih dahulu untuk inisialisasi dengan yang berisi sebuah objek di mana objek tersebut terdapat properti data dan nilai data tersebut berisi sebuah array lagi yang menampung nilai keadaan awal X dan Y tadi. Kemudian kami membuat set rule lagi untuk menampilkan rule-rule yang sudah ditetapkan untuk algoritma BFS. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar output tadi, seperti gelas A diisi penuh atau sebaliknya. Kemudian parent yang berisi nil ini untuk penetapan pelacakan yang terjadi pada algoritma BFS tersebut. Kemudian kami bikin lagi prerequisite untuk membuat pemetaan agar bisa dilacak simpul-simpul yang dikunjungi. Kemudian goal node untuk menyimpan simpul tujuan yang telah dibuat atau ditemukan. Lalu kami bikin perulangan untuk menjelajahi setiap simpul. Di sini perulangan kita cukup menggunakan dalam perulangan kita menggunakan persabangan untuk pengecekan setiap kondisi sesuai aturan yang telah ditampilkan oleh teman kami sebelumnya. Aturan-aturan yang bisa kita tetapkan untuk menyelesaikan permasalahan water jar menggunakan algoritma BFS seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat cabang pertama atau pengecekan pertama itu kita melakukan pengecekan untuk gelas B. Apabila masih kurang dari 3, maka kita akan memasukkan ke dalam sebuah antrian. Ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, di sini kami ada membuat function lagi untuk menjadikan dia untuk menjadi pengecekan kalau itu sudah dikunjungi gitu. Di sini teman-teman bisa lihat fungsinya kita buat di bawah. Nah, di sini fungsinya pada setiap pengecekan tadi yaitu guna untuk memeriksa kunci yang dihasilkan dari interpolasi nilai X dan Y yang belum ada dalam objek visit. Gitu. Kemudian untuk menandai simpel ini sebagai sudah dikunjungi dengan mengatur nilainya menjadi true atau dalam objek visit. Jadi kita terapkan fungsi ini untuk memasukkan dia ke dalam sebuah antrian atau ke dalam sebuah antrian yang sudah dikunjungi atau node yang sudah dikunjungi. Gitu.
Kemudian di terakhir percabangannya kami membuat perulangan untuk pengecekan apakah not tersebut atau simbol tersebut merupakan sebuah goal yang kita tentukan tadi, goal yang kita inputkan di layar sebelumnya, gitu. Kemudian pada fungsi utamanya yaitu yang kita terapkan dalam HTML ini function stop, kita terapkan pada button untuk button stop yang ada di teman-teman bisa lihat tadi. Nah itu kami menggunakan function onClick pada JavaScript untuk menjalankan function stop tersebut yang akan memanggil function dari BFS Matribat ini yang kita buat sebelumnya untuk pengecekan. Nah itu di sini teman-teman lihat. Untuk mengambil inputan dari halaman formulir, kita ambil dulu semua inputan dari form menggunakan dokumen get element by ID. Yang seperti teman-teman tahu pada penggunaan JavaScript kita menggunakan DOM untuk mengambil inputan yang ada dalam form. Dan langsung kita mengambil inputan dari halaman formulir pada HTML. Kita kembali ini kita membuat sebuah variable result untuk menjalankan function BFS yang kita bikin sebelumnya. Ini. Kemudian kami menantikan hasil solusi pesan dan jika tidak ditemukan solusi. Kami bikin persahabatan untuk menentukan jika hasil ditemukan, maka akan menantikan output di layar seperti teman-teman lihat sebelumnya. Dan jika tidak ditemukan, maka kami akan menantikan output juga di layar seperti ini. Nah, stability contohkan jika tidak ditemukannya solusi, teman-teman lihat kita di sini kan ada maksimal 4 liter untuk gas A dan maksimal 3 liter untuk gas B. Kita akan menginputkan 5 liter untuk gelas A yang melebihi kapasitas maksimalnya, dan gelas B kita isi dengan 4. Kita lihat, nah gue tidak temukan karena sudah melewati aturan yang ada. Karena kita menetapkan aturan kalau gas A itu maksimal 4 dan gas B itu maksimal 3. Jadi untuk pengimplementasian BFS dalam pemrograman web itu bisa dilakukan dan bisa memudahkan. Tapi untuk saat ini program yang kami buat masih belum terlalu kompleks dan masih ada beberapa fitur yang mungkin seperti menampilkan antrian sudah dikunjungi mana saja itu sebelum kami lakukan karena masih ada beberapa kode. Jadi untuk hari ini sedikit bisa kami coba untuk implementasikan ke dalam sebuah pemrograman website. Oke, seperti itu lebih kurang saya kembalikan kepada Kak Dinda. Implementasi algoritma BFS dalam pemrograman web. Implementasi algoritma BFS dalam pemrograman web. Di sini kita menggunakan HTML dan CSS sederhana serta bahasa pemrograman JavaScript sebagai kunci utama penerapan BFS-nya. Dalam kode JavaScript yang telah kami siapkan, kami akan menggunakan struktur data antrian atau query untuk menyimpan langkah-langkah yang akan dijelaskan. Selain itu, kita akan menggunakan struktur data map untuk melacak keadaan yang sudah dikunjungi sehingga kita perlu menghindari pengulangan yang tidak perlu. Dalam loop while, kita akan terus mengeluarkan keadaan saat dari dalam antrian. Langkah ini dikenal sebagai ekspansi. Kemudian kita akan memeriksa apakah keadaan saat ini telah mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Jika ya, kita akan membangun path visualization mengikuti jejak dari simpul tujuan kembali hingga ke simpul awal. Ini adalah inti dari algoritma BFS. Kita bekerja mundur dari solusi untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan. Menampilkan hasil pada antarmuka pengguna. Setelah pencarian selesai tadi, kita akan memiliki path solusi dari keadaan awal hingga keadaan tujuan. Kami akan menggabungkan path solusi ini dengan data yang dimasukkan oleh Anda pada antarmuka pengguna. Hasil langkah-langkah solusi ini akan ditampilkan dalam elemen output yang telah kita siapkan pada antarmuka pengguna. Saya kembalikan kepada moderator, Kak Dinda. Baik, terima kasih. Di sini terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari program yang telah kami buat. Dalam video ini kita berhasil menyelesaikan masalah klasik gelas air dengan menggunakan algoritma BFS yang diterapkan pada pemrograman web. Dengan metode pencarian yang sistematis, kita dapat memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan jelas.
Semoga penjelasan ini memberikan kita wawasan tentang algoritma BFS dan bagaimana contoh implementasinya dalam menyelesaikan masalah klasik gelas air. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.